Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia pada mata pelajaran Quran Hadis. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama, membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Yang kedua, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Yang ketiga, mengomunikasikan isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia di lingkungannya. Kemudian yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengomunikasikan isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia di lingkungannya dengan baik. Yang terakhir, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia dengan baik. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Berikut ayatnya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemah dari ayat 12-14 Quran Surah Al-Mu'minun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Baik, kemudian penjelasan ayat. Yang pertama, dalam Quran Surah Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat 13, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya pada ayat ke-14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu, yaitu 40 hari, nutfah berkembang menjadi anaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, yaitu 40 hari, anaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu yaitu 40 hari,
Mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Kita cermati, ini salah satu bentuk keajaiban Al-Quran, di mana Al-Quran telah turun 14 abad yang lalu, tetapi sudah menjelaskan dengan begitu detail bahwa jarak-jarak antara pergantian proses embrio di dalam rahim seorang ibu ini jaraknya yaitu 40 hari. Dari anaqah atau segumpal darah, kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging, kemudian 40 hari lagi menjadi tulang belulang, kemudian 40 hari lagi dibungkus dengan daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Selanjutnya marilah kita perhatikan baik-baik video tentang proses penciptaan manusia sesuai dengan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bagaimanakah proses kejadian manusia? Kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri seorang manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan manusia, bahwa Dia telah menciptakannya dan mengadakannya ke alam wujud ini. Padahal sebelumnya dia bukanlah merupakan sesuatu yang disebut-sebut karena terlalu hina dan sangat lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ya Rob, sekarang baru sperma. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki atau wanita? Celaka atau bahagia? Bagaimana dengan rizki dan ajalnya? Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya tentang Mafatihul Ghaib, ada 7 tahapan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Yang pertama, Allah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah yang disebut juga sulatin. Yang kedua, dari saripati tanah atau sulatin, Allah jadikan setetes air mani yang menyatu dengan ovum atau nutfatan. Yang ketiga,
Setelah 40 hari dari fase nutfatan, Allah menjadikan segumpal darah atau alaqatan. Yang keempat, pada hari ke-80, Allah jadikan segumpal darah atau alaqatan menjadi segumpal daging atau mudghatan. Pada fase ini, Allah menjadikannya ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Yang artinya, dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya, dan yang tidak sempurna. Yang kelima, kemudian pada hari ke-120 atau memasuki usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang belulang atau idghaman. Kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging yang disebut fase idghama lahma. Pada fase ini Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memberi 4 kata: rizki, amal, ajal, dan bahagia juga sengsara. Yang terakhir, kemudian Allah menjadikan dalam bentuk yang lain, yang disebut juga fase khalqan akhar. Para ulama berbeda pendapat dalam maksud kalimat bentuk yang lain. Di antaranya, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah, maksud dari bentuk yang lain yaitu ditiupkannya ruh. Menurut Qatadah, yaitu tumbuhnya anggota badan dan rambut. Menurut Al-Hasan, ditentukannya jenis kelamin. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi ini. Manusia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang bukan apa-apa dan sangat lemah, sehingga kita sudah seharusnya mengemban tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah dan menjadi khalifahnya. Selain itu, ayat ini menjadi penjelasan bahwa sebelum adanya ilmu kedokteran, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Bukti konkret bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, sudah sangat jelas sekali dari video tadi. Maka kita lanjutkan, yaitu perilaku pengamalan, yaitu perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama, yaitu selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, yaitu dari air mani yang bertemu dengan sel telur. Yang kedua, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Allah mampu untuk menjadikan kita dari sesuatu yang hina, dari setetes air mani, kemudian sampai berwujud seperti sekarang ini, yaitu manusia yang sempurna. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Wujud syukur ini dapat kita lakukan dengan lisan, yaitu membaca Alhamdulillah. Kemudian dengan tingkah laku, yaitu memanfaatkan semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang bermanfaat, baik diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang selanjutnya, asesmen untuk mengukur apakah pembelajaran ini sejauh mana yang sudah kita tangkap. Yang pertama, jelaskan proses penciptaan manusia berdasarkan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua, berilah contoh perilaku pengamalan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Demikian video pembelajaran Hakikat Penciptaan Manusia, mata pelajaran Quran Hadis kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.